Lama gak denger kasusnya Agus yang tertutup oleh kasus-kasus yang lain, sehingga ternyata untuk belakangan ini kabar terbaru dari Agus sungguh sangat memilukan. Agus harus meninggoy, dan meninggoynya Agus ini dengan cara yang sangat tragis, yaitu dibunuh oleh kerabatnya sendiri, oleh temen kosnya sendiri. Ini memang sangat-sangat sungguh tragis. Ya, sekaligus juga kita sama-sama berbelasungkawa lah ya terhadap Agus, karena selama ini juga kita banyak berbuat salah ya kan. Karena kita sering membicarakan nama Agus ya kan. Ternyata sekarang dia meninggalkan kita lebih awal ya kan, begitu. Nah, bagaimana sih kisahnya sehingga Agus ini harus tewas di tangan teman kosnya sendiri? Yaitu motifnya terutama ya dendam gitu loh. Ini juga ya memang ada kesalahan fatal yang dilakukan Agus oleh teman kosnya itu sendiri. Jadi selama ini ketika Agus itu sepi dari pemberitaan, sudah tidak lagi diberitakan, Agus itu berhijrah ke Bali sana, begitu loh ya kan. Nah, dia itu bekerja di Bali dan dia itu menempati satu tempat kos-kosan di Bali, yang kebetulan di kos-kosan itu tetangganya kosnya itu sudah ngekos lebih dulu, begitu loh. Tepatnya sih tetangga kos-kosan ini orang Lumajang, begitu loh. Suami, istri, dan Agus ini pergi ke Bali ngekos sendirian, begitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu di kos-kosan ini, si suaminya ini ya udah tua juga sih, sekitar ya di atas 40 lah ya. Awalnya sih akrab sama Agus karena memang si yang ngekos lebih dulu ini, yang suami istri ini pembawaannya, karakternya tuh mudah bergaul, begitu loh. Nah, yang orang suami istri ini yang ngekos lebih dulu ini pekerjaannya saya serabutan, kadang-kadang kuli bangunan, kadang-kadang ya macem-macem dagang gitu loh. Pokoknya pekerja serabutan lah ya, yang penting cari nafkah di Bali, begitu. Nah, tapi karakternya baik, dia tuh mudah bergaul. Nah, singkat cerita dengan Agus ini dia itu akrab, begitu loh ya kan. Sama Agus bener-bener akrab lah, begitu. Dalam hitungan beberapa minggu saja itu mereka udah seperti saudara, begitu loh. Nah, namun ternyata di balik keakraban antara si penghuni kos lama suaminya ini ya dengan Agus yang baru datang ini, disitulah awal petaka ini dimulai, begitu loh. Nah, ternyata ketika itu karena sudah saking akrabnya sehingga istrinya pun ya ikut akrab dengan Agus. Istri orang Lumajang yang ngekos lebih awal pun ini lebih akrab, begitu loh. Nah, sehingga di suatu momen dia itu ya karena pekerja keras lah ya, yang orang Lumajang ini pergi meninggalkan kosan itu sampai berapa hari gitu demi menafkahi lah ya. Nah, ditinggal beberapa hari gitu, kadang-kadang pulang, kadang-kadang enggak. Nah, disinilah antara Agus dengan istrinya ini terjadi perselengkian. Tetapi ini tidak disadari oleh suaminya. Justru suaminya itu menyadari kalau istrinya berselengki dengan Agus itu berawal dari status Facebook saudaranya istrinya. Nah, iseng-iseng dia buka Facebook, baca status dari saudaranya, saudara dari istrinya, begitu loh. Nah, statusnya itu kurang lebih bunyinya itu begini, kalau di bahasa Indonesia kan ya, enak banget ya, anaknya dititipin sama gue, dianya malah enak-enak bersama si Agus. Artinya enak-enak itu ya melakukan hubungan intim dengan si Agus, katanya begitu. Nah, akhirnya dia kayak merasa ini siapa, begitu loh. Nah, ternyata yang memang bikin status itu saudaranya si istrinya. Ditelusuri. Nah, cobalah dikonfirmasi gitu loh. Ini kamu sebenarnya buat siapa? Ya buat istrimu itu gak bener, begitu loh. Anaknya dititipin ke saya, dianya malah berselengki.
Oh, dari situlah si suaminya ini membuncah. Padahal ini barusan kemarin kan mudik tuh ya, mudik lebaran dari siapa? Dari Bali ke Lumajang. Selang beberapa ya habis lebaran gitulah ya. Habis lebaran tahu bahwa pelakunya ini adalah teman akrabnya sendiri di Bali, namanya si Agus, dan dia pun tahu kalau si Agus juga nggak mudik begitu loh. Nah, akhirnya disusul itu ke Bali sama si suaminya ini. Disuruh ke Bali ya nggak bilang nggak apa sama istrinya, nggak bilang sama si Agusnya, yang bilang sampai sana. Datanglah ke kos-kosan, ternyata si Agusnya nggak ada. Nah, lagi bekerja. Akhirnya dia dengan tenang ditunggu. Ketika si Agus itu pulang, ya seperti biasa, tidak menunjukkan dendam, tidak menunjukkan sakit hati, cuma ngomong-ngomong biasa aja. Nah, cuma di dalam omong-omongan itu dia barulah itu loh, membuka apa yang udah lu lakuin sama istri gue. Nah, hanya mengelakkan si Agus, enggak, saya enggak ngapain-ngapain. Nah, gitu-gitu. Jangan bohong kamu, gini-gini. Akhirnya dijelasin. Nah, kemudian karena belum juga ngaku, dihubungilah itu saudara yang bikin status Facebook itu, begitu loh, dihubungi. Dan memang katanya dia pernah juga melihat dengan mata kepalanya sendiri. Lalu kemudian semakin buktinya lagi, dikirimilah kayak video-videonya begitu loh, bukti-bukti percakapannya. Nah, setelah dicek bener ada percakapan mesra antara si Agus dengan istrinya. Nah, jadi si suaminya ini dari Lumajang itu dia nggak bawa apa-apa, hanya membawa sebilah pisau. Setelah terbukti semuanya, di tempat itu juga terjadilah penusukan terhadap si Agus. Si Agus nggak persiapan, nggak apa begitu loh, sehingga meninggoilah si Agus begitu loh. Nah, sampai kemudian sampai sekarang dia akhirnya ditangkap polisi, dan dia memberikan pesan ya ketika konferensi pers, dia bilang bahwasanya saya tidak menyesal sama sekali karena orang kayak sejenis si Agus itu pantas untuk metong, katanya begitu. Nah, juga dia memberikan pesan, jangan coba-coba mengganggu istri orang karena akibatnya seperti itu, begitu. Nah, memang kalau Lumajang itu kan memang daerahnya Lumajang, tetapi penduduknya itu kebanyakan dari suku Madura. Dan di suku Madura itu yang namanya kayak gitu itu harga diri. Harga diri itu di atas segalanya. Dia udah nggak peduli mau di penjara kayak mau metong juga demi harga diri. Biasanya dikit-dikit kalau orang Madura itu caro, ada istilahnya itu caro begitu loh. Itulah karakter orang Madura. Sekarang akhirnya di penjerong begitu loh gara-gara ini semua. Nah, sekarang pendapat kalian bagaimana begitu loh? Apakah yang tindakan yang dilakukan oleh si suami ini udah tepat? Banyak juga yang komen kan, wah ini kesatria banget, katanya kan begitu tuh. Ini nggak usah apa-apa. Tapi ada juga tuh yang komentar, istrinya kenapa nggak dieksekusi juga sekalian? Karena kalau nggak ada respon ya si Agusnya juga nggak bakal nggak akan terjadi perselengkian ini. Ini kan terjadi karena si istrinya juga merespon begitu loh. Ya, apapun itu, dari segala kejadian pun selalu yang kita ambil adalah pelajarannya begitu loh. Bagaimana kita menghadapi semua, bisa belajar dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan orang lain. Jangan sampai kita terjerumus di hal yang sama. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak.